Episode sebelumnya menceritakan bahwa Bu Kusuma mencoba menghalangi Bu Sulastri yang hendak meniup semua lilin yang mengelilingi suaminya, yaitu Bapak Bambang Rahardi dan Dukun Sakti yang melihat Bu Sulastri hendak meniup lilin tersebut, maka dukun tersebut menyerang Bu Sulastri dengan menggunakan kesaktiannya, yaitu sinar hitam. Namun Kiai Jakfar tidak tinggal diam. Kiai Jakfar pun mengeluarkan kekuatannya dengan mengeluarkan sinar putih miliknya, demi menghalangi sinar hitam milik dukun tersebut yang akan menyerang Bu Sulastri. Akhirnya sinar putih milik Kiai Jakfar dan sinar hitam milik sang dukun pun akhirnya bertabrakan hingga berbunyi suara ledakan. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Kiai Jakfar dan dukun tersebut. Mereka berdua adu kekuatan hingga ilmu mereka saling bertabrakan. Dan terjadilah ledakan berkali-kali. Dukun tersebut merasa kewalahan menghadapi Kiai Jakfar, hingga dukun tersebut berniat melarikan diri. Namun Kiai Jakfar tidak tinggal diam. Ia pun mengejar dukun tersebut. Dan sebelum Kiai Jakfar menyusul perginya dukun tersebut, Kiai Jakfar sempat berteriak kepada Rizky, Lili dan Bu Sulastri agar mereka segera menyelesaikan misinya. Kemudian Kiai Jakfar pun mengejar dukun tersebut sambil mengeluarkan sinarnya guna menyerang dukun tersebut. Sedangkan Bu Kusuma tetap saja menghalangi Bu Sulastri untuk memadamkan lilin. Karena merasa terganggu, Bu Sulastri pun menyeret lengan Bu Kusuma untuk menjauh dari sang kakek, dan Bu Sulastri pun meneriaki Lili dan juga Rizky untuk melanjutkan misinya. Sedangkan Bu Sulastri memegangi tangan Bu Kusuma agar Bu Kusuma tidak mengganggu misi Lili dan juga Rizky. Lili dan Rizky pun langsung mendekati kakek Bambang Rahardi yang sedang tergeletak tak berdaya. Rizky meniup lilin-lilin yang mengelilingi kakek Bambang Rahardi agar lilin tersebut segera padam. Sedangkan Lili mengalungkan tasbih miliknya di leher kakeknya, yaitu Bambang Rahardi. Sedangkan Bu Kusuma tidak bisa menolongnya, dikarenakan ada yang menghalanginya, yaitu Ibu Sulastri. Bu Kusuma yang melihat Rizky mematikan semua lilin yang mengelilingi. Suaminya pun berteriak histeris, apalagi di saat melihat Lili mengalungkan tasbih di leher suaminya, yaitu Bapak Bambang Rahardi. Bu Kusuma pun marah dan berniat lari menolong suaminya. Namun Bu Sulastri menghalanginya. Bahkan Bu Sulastri terbahak-bahak dan ia pun mengatakan, lihatlah kehancuran suamimu di depan matamu. Bu Kusuma yang mendengarkan ucapan Bu Sulastri makin marah. Ia pun terus bersumpah, bahkan terus melakukan ritual agar jin ifrit bisa menitis kembali di bayi yang ada di kandungan Lili. Mendengar sumpah serapah Bu Kusuma, Bu Sulastri pun langsung mengikat tubuh Bu Kusuma di kursi. Sambil Bu Kusuma berkata, lihatlah bagaimana suamimu akan binasa bersama jin ifrit peliharaanmu, kata Bu Sulastri sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah mengikat tubuh Bu Kusuma di kursi, Bu Sulastri pun mengajak Lili serta Rizky menjauh dari tempat tersebut. Namun mereka masih bisa melihat keadaan Bapak Bambang Rahardi dan Ibu Kusuma. Dan tak lama kemudian, mereka melihat sebuah asap keluar dari tubuh kakek Bambang Rahardi, dan kemudian mereka melihat asap tersebut lama-lama mengeluarkan api dan membakar tubuh kakek Bambang Rahardi. Bu Kusuma berusaha melepaskan tali yang mengikat di tubuhnya, namun api makin membesar sampai menyambar kasur korden dan yang lainnya, termasuk tubuh Bu Kusuma pun ikut terbakar. Melihat kejadian tersebut, Rizky pun mengajak Lili serta Bu Sulastri keluar dari tempat tersebut. Saat Bu Sulastri, Rizky dan Lili keluar rumah, mereka melihat semua penjaga tergeletak. Sepertinya mereka telah dikalahkan oleh Pak Sodik, Pak Somad, Hamzah dan Hamid. Sedangkan Rizky, Lili dan Bu Sulastri tak menemukan keberadaan rombongannya, yaitu Hamzah, Hamid, Pak Somad, dan Pak Sodik. Dan akhirnya Rizky, Lili, dan Bu Sulastri pun memanggil nama mereka, yaitu Pak Somad, Pak Sodik, Hamzah dan Hamid. Akhirnya, yang mereka panggil pun datang juga. Ternyata Pak Somad, Pak Sodik, Hamzah, dan juga Hamid setelah menang dalam pertarungan melawan para penjaga, mereka ikut menyusul masuk ke dalam rumah. Dan salah satu di antara mereka, yaitu Hamzah, mengatakan bahwa mereka telah melihat sebuah ruangan yang telah terbakar dan kemungkinan rumah ini akan habis dilalap si jago merah. Kemudian Bu Sulastri pun punya ide bahwa pengawal dukun yang sudah terkalahkan dimasukkan saja ke dalam rumah.
supaya orang lain taunya mereka meninggal dunia dikarenakan kebakaran rumah. Akhirnya mereka pun setuju. Dan mereka pun bergotong royong untuk memasukkan para pengawal Mbah Dukun ke dalam rumah yang akan terbakar. Dan setelah memasukkan para pengawal di dalam rumah, Pak Somad pun berkata, untungnya rumah Mbah Dukun berada dalam hutan, jadi tak ada orang yang curiga bahwa mereka telah kita habisi. Sedangkan Hamid baru ingat bahwa dari tadi ia tak melihat keberadaan Kiai Jakfar. Dan yang lainnya pun panik. Karena mereka semua pun tak melihat keberadaan Kiai Jakfar, mereka semua takut jika terjadi sesuatu dengan Kiai Jakfar. Dan mereka takut jika Kiai Jakfar terjebak dengan si jago merah dan tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di episode selanjutnya, yaitu di YouTube Rezavira_channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.